Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara membuat dan mempublish modul Python yang kalian bikin ke pip.org. Nah, ini dia webnya. Jadi, pip.org ini berisikan seluruh modul package ya. Istilah bahasa Inggrisnya mah package Python yang fungsinya itu buat memudahkan eh, seluruh pekerjaan, bukan seluruh pekerjaan, maksudnya pekerjaan-pekerjaan tertentu dari para developer gitu. Jadi kayak apa namanya? Kayak istilahnya kita udah dibikin modul yang bakal mempermudah pekerjaan kita. Misalnya kayak kita mau mau apa namanya? Mau ngitung sesuatu nih. Nah, ada modul kalkulator gitu. Jadi kita nggak usah tulis lagi tambah, kurang, bagi, kalinya gitu nggak usah. Jadi tinggal masukin angkanya sesuai fungsi sesuai fungsi dari modul yang kita gunain. Habis itu udah selesai. Langsung ke kalkulasi secara otomatis. Gitulah istilahnya, istilah sederhananya. Sebenarnya secara kompleks ya bakal jauh lebih berguna lagi gitu kan selain kalkulator. Nah, di sini kita bakal bahas gimana dari cara membuatnya sampai cara penguploadan ke pip.org ini gitu. Jadi modul kalian tuh bakal sangat bermanfaat untuk orang-orang yang memang apa namanya? Ya yang memang membutuhkannya gitu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Kita pertama buka dulu CMD ya. Windows R CMD. Oke, nah jadi di sini kalian sesuaikan dulu dari direktorinya ke folder yang mau kalian jadikan tempat untuk menyimpan modul ini gitu. Kalau saya masukin di documents di folder modul Python. Nah, jadi di sini kalian bikin dulu satu folder, ya terserah namanya apa, pokoknya yang berkaitan sama modul kalian lah. Contoh nih saya karena mau bikin kalkulator gitu ya, kalkulator sederhana, jadi saya bikin aja foldernya namanya kalkulator. Oh, udah ada rupanya. Oke, kalau udah ada, berarti langsung nanti kita ke situ. Nah, terus di sini kalian bikin lagi satu folder yang namanya itu persis sama nama yang mau kalian gunain sebagai identitas modul kalian di pip.org nanti. Jadi kalau misalnya orang nyari, nah namanya itu ya yang akan kalian tulis ini, foldernya gitu ya. Nah, jadi kalau saya, karena ini kita pakai kalkulator sederhana ya, kita mau bikin modul kalkulator sederhana gitu, istilahnya kayak isinya cuma tambah kurang kali bagi. Nah, ya udah itu kan kayak apa istilahnya, kayak kalkulator anak SD gitu lah kan. Kita bikin aja namanya kalkulator SD. Nah, terus kita ke sana. Oke, kalau udah masuk ke kalkulator foldernya, yang pertama kita bikin itu adalah file Python yang berisikan fungsi yang mau kita masukkan ke modul Python ini gitu. Jadi namanya itu harus gini, double underscore init double underscore lagi .py. Nah, jangan lupa pakai copycon ini ya. Kalau misalnya kalian yang menggunakan command prompt. Jadi ini kita bikinnya terserah sih, kalau misalnya mau bikin pakai Visual Studio Code nggak apa-apa. Kalau mau bikin pakai PyCharm nggak apa-apa. Ini yang paling sederhana aja, kita bikinnya pakai Notepad gitu kan. Pakai Notepad, tapi kita langsung kita bikin aja di CMD-nya biar nggak susah gitu kan. Dah, dan lupa terus copycon, terus ini nama file yang mau kalian bikin ya. Jadi formatnya gini. Oke, enter, terus kita masukin aja fungsinya. Pertama kita bikin fungsi penjumlahan dulu. Nah, parameternya ada A1 dan A2. Maksudnya itu angka 1 dan angka 2. Jadi ini kita bikin kayak kalkulator sederhana yang cuma bisa cuma bisa operasiin 2 angka aja gitu. Namanya juga kalkulator sederhana gitu kan, kalkulator anak SD. Oke. Terus kita return penjumlahannya. Terus yang kedua kita bikin min ya buat pengurangan. A1, A2 sekitar
return pengurangannya. Terus kita bikin lagi perkalian ya. Kalau perkalian itu kan apa ya, multiply ya. Jadi kita bikin aja namanya mult A1 A2 terus kita return perkaliannya. Terus yang terakhir pembagian. Namanya kan divide tuh ya. Kita tulis aja div A1 A2 baru kita return pembagiannya. A1 bagi A2. Oke. Kalau selesai tinggal di Ctrl Z, enter. Nah, setelah itu kita kembali ke folder sebelumnya ya. Nah, kalau udah balik ke folder sebelumnya, lanjut kita bikin file txt namanya changelog. Copykan changelog.txt. Nah, jadi changelog.txt ini adalah file yang kita gunakan untuk memberitahu pengguna kalau misalnya ini nih udah rilis ke berapa gitu. Modul kita ini udah rilis ke berapa gitu kan. Biasanya ada tulisannya 001, 002 gitu. Nah, jadi ini fungsinya buat itu ya. Jadi kita tulis aja isinya changelog, kasih batas gini. Terus tulis aja rilisnya, apa namanya, nomor rilisnya. Karena ini masih baru kan. Kita bikin 001. Terus masukin tanggal dibuatnya. Kalau hari ini tanggal 20 Oktober tahun 2021. Udah, itu kasih batas lagi. Tulis duanya, first, release. Oke. Ctrl Z, enter. Oke, setelah changelog, kita bikin lagi file readme. readme.md. Jadi fungsi dari file readme ini itu buat ngasih tahu, mau ngasih tahu sih, ya ngasih tahu kayak deskripsi, nah gitu, deskripsi. Jadi ntar yang bakal ngasih tahu pengguna fungsinya ini buat apa gitu. Jadi terserah kalian mau isi apa aja, mau ngisi apa namanya, cara penggunaannya juga nggak apa-apa biar lebih bagus gitu kan. Jadi nggak cuma deskripsi doang, atau cara penggunaannya gimana. Nah, misalnya kayak tuntun aja gitu penggunanya gitu. Ya udah, karena ini saya bikin sederhana ya, dan semua orang juga tahu cara makanya, jadi tulis aja deskripsi singkat. Ini adalah kalkulator sederhana buat anak SD, nah gitu. Oke, Ctrl Z. Enter. Kalau kita bikin lagi file namanya manifest.in. manifest.in. Nah, ini file manifest.in ini isinya tuh kayak kita ngasih tahu apa namanya, dalam modul ini nih ada format file apa aja gitu. Nah, di sini kita pakai ada Python sama file txt kan. Ya udah, kita tulis aja global include, masukin formatnya .txt sama .py, gitu ya. Ctrl Z, enter. Oke, kemudian kita bikin lagi satu file yang lumayan penting buat modul kita, itu ada yang namanya file lisensi ya, atau license. Jadi karena ada yang mau kita edit, jadi kita bukanya di Notepad aja langsung, jadi jangan di CMD. Oke, terus buka browser kalian, cari aja yang namanya MIT license. Terus klik yang paling atas ini. Nah, dari copyright sampai software ini di blok, habis itu Ctrl C atau copy, masukin ke sini, ke Notepad yang udah kalian buka tadi. Terus ini yang copyright holder kalian ganti sama nama kalian sendiri.
terus year-nya ganti sama tahun dibikinnya modul ini. Habis itu kita save. Nah, save-nya ke ini ya, ke folder yang apa namanya, yang kalian bikin tadi. Tulis saja namanya license.txt. Oke. Nah, terus kita bikin satu file lagi, namanya setup, file setup ya. Jadi itu ntar buat nge-setup semua. Ya pokoknya semua pernak-pernik buat apa namanya, buat upload modul kita ke pyp.org ini. Jadi itu lumayan panjang ya. Jadi mending kalian ini aja apa namanya, kalian klik di link deskripsi, bakal saya cantumin ntar apa namanya, link ke GitHub saya. Nah ini ada satu apa namanya, satu modul yang udah saya up ke pyp.org ya. Oke, terus kalian tinggal ke setup.py ini. Nah ini kalian copy dari sini sampai sini. Oke, kalian copy terus Ctrl V tadi. Kita paste, habis itu ini ntar tinggal diedit berdasarkan kebutuhan kalian ya. Jadi mulai dari sini kita masukin intended audience-nya, karena ini bentuknya kalkulator jadi kita bikin education. Terus ini buat tambahannya ya, kalau saya mending nggak usah pakai aja karena udah ada yang di atasnya ini. Terus operating system ini tergantung sama apa ya, ya OS yang mumpuni buat modul yang kalian gunain itu. Nah, jadi ya karena kalkulator ini bisa dipakai di OS manapun ya, jadi tulis aja independent. Terus license-nya kita tadi pakai MIT license, tulis MIT license, terus programming language-nya pakai Python 3. Nah, kalau dari kalian mungkin ada pakai Python 2, ya silakan tulis Python 2. Oke, terus ini nama. Nah, namanya ini yang kalian bikin di folder terakhir tadi. Kalau saya namanya kalkulator SD. Nah, versionnya 001, terus deskripsinya ini samain aja kayak yang tadi kalian bikin. Ini adalah kalkulator sederhana untuk anak SD. Nah, oke, terus, nah ini URL ini terserah kalian ya, mau pakai ini atau enggak. Ya, kalau saya sih, itu kan tadi buat apa namanya, buat hubungin ke GitHub kan, karena saya juga ngupload di GitHub. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, ya nggak usah, kosongin aja. Terus autornya tulis nama kalian, bisa sebentar aja. Terus ini emailnya sesuai email yang mau kalian gunakan buat ngupload di PyP ntar. Kalau saya bakal pakai email satu lagi. Oke, license MIT, terus keywordnya, ya ini sesuaiin aja sama keyword yang mau kalian. Kayak, jadi kalau misalnya orang nyari gitu kan, bisa nyari kalkulator, nah ntar muncul yang punya kalian. Gitu. Terus ya kalkulator. Udah selesai. Terus tinggal kalian save as. Di tempat yang tadi sama tuh, tapi namanya diganti jadi setup.py. Karena file Python ini ya. Oke, kita save. Oke, kalau udah, kita balik lagi ke CMD. Nah, terus apa yang kita lakukan selain itu, kita bakal apa ya, kayak kita persiapkan untuk kita upload di PyP. Jadi tulis aja, ketik aja pip install setup tools twine. Kita tunggu sejenak.
Oke, karena udah selesai, ketik lagi Python 3 setup.py as this. Ada yang salah seperti ini. Coba kita bikin Python setup.py as this. Oke, rupanya tadi gak usah pakai ini ya, gak usah pakai tiganya, jadi Python aja. Oke, kalau udah selesai, ini kalau misalnya kita cek ya, kita cek direktorinya, nah ini ntar bakal ada muncul apa namanya folder baru, sama ada ini juga nih disk. Nah, oke, kalau udah gini ntar kita tinggal ngupload aja di pyp.org-nya. Caranya itu kita tinggal ketik twine upload strip repository URL https upload.pyp.org/legacy/bintang. Oh, ada tipe ya. Ini harusnya repository, bukan repository. Nah, oke. Nah, ini kita kalau misalnya udah berhasil, kita bakal disuruh masukin username. Ini username PyP ya, username di pyp.org-nya. Nah, karena kita belum punya akunnya, jadi kita mampir dulu ke pyp.org, klik register, terus masukin nama kalian. Email address, sama username. Nah, nama sama username itu terserah ya. Yang mana kalian enak aja. Terus buat password sendiri, isi aja terserah kalian apa. Confirm. Create account. Oke. Di sini kalau udah selesai bakal ada peringatan. Kalau misalnya email kita belum diverifikasi. Jadi kita klik aja verify your email address. Kita cek di sini, kita reload ya. Oke, sudah muncul. Tinggal kita klik this link to verify your email address. Nah, email address verified. Nah, kalau udah terverifikasi, jadi kita bisa melakukan penguploadan modul. Jadi tinggal kita masukin aja username-nya tadi yang udah kalian isi. Kalau saya pakainya Zafir, sama passwordnya. Enter. Oke, loading. Oke, akhirnya modul sudah terupload. Jadi tinggal kalian copy aja ini. Sini. Tuh, udah ada sekarang di pyp.org. Ntar bakal muncul di sini. Ya, akun kalian ya. Terus muncul juga di sini lisensinya pakai MIT. Terus ini classifier yang udah kalian bikin tadi di setup.py itu. Terus di sini ada project description-nya yang udah kalian tulis tadi. Gitu. Nah, jadi ini kalau misalnya kalau misalnya ada yang nyari gitu ya, ada yang nyari
kalkulator SD gitu. Karena namanya kalkulator SD. Nah, ntar bakal muncul nih. Nah, karena kebetulan ini cuma ada satu doang yang bikin modul kalkulator SD, ya jadi ya udah cuma satu doang yang muncul. Ini yang punya apa namanya yang barusan saya upload tadi. Ini yang barusan saya upload tadi nih 1 menit lalu. Udah, terus kalau misalnya mau dipakai, ya tinggal klik aja nih, copy ininya, terus ya tinggal masukin aja ke apa namanya. Ini saya kalau misalnya dari sisi penggunanya gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau pakai modulnya tinggal copy, habis itu di paste ke terminal masing-masing. Begitu ditunggu buat install si modulnya ini. Oke, modulnya udah keinstall, jadi bisa langsung dipakai deh. Misalnya mau langsung pakai, kita buka dulu Python-nya di CMD ini. Oke, udah masuk environment Python-nya. Oh ya, cara pakai modul kalau misalnya yang belum tahu ya. Kita ketik dulu import 6 modulnya, kalkulator SD. Nah ini buat mempersingkat aja ya, jadi kan daripada panjang-panjang tulis kalkulator SD, yang penting kita singkat aja, misal kayak KS gitu kan, kalkulator SD. Nah, jadi ntar kita tinggal masukin aja, tadi kan parameternya angka 1 sama angka 2. Ya udah, tinggal apa namanya, kalau mau print, langsung print aja. Kita tadi mau pakai misal ini ya. Oh ini sebelumnya yang KS ini nama modulnya, terus kita masukin misal mau kejumlahan plus masukin angkanya 1, 2. Nah, dia bakal jadi 3 gitu. Jadi kayak kita nggak usah apa namanya, nggak usah tulis lagi tambah kurangnya gitu-gitu. Ya sebenarnya ini kayak cuma sederhana aja sih. Tapi kalau misalnya ntar di modul lain yang lebih kompleks, ya itu bakal jauh lebih berguna gitu. Daripada sekedar kalkulator gini doang. Jadi kayak gitu doang sih. Misal mau ngeprint pengurangan gitu kan. Misal 195 dikurang 68. Nggak usah gitu deh. 68 aja. Nah, masukin parameter aja gitu ya. Nah, langsung muncul. Gitu sih, apa namanya, contoh sederhananya gitu. Nah, udah deh, jadi modul kalian udah bisa dipakai di seluruh pengguna Python. Gitu. Ya, cukup gampang kan? Nah, jadi silahkan dipraktekkan kalau misalnya ada yang punya modul yang apa namanya, ya yang mau dibagi-bagi ke orang-orang gitu kan, biar orang itu bisa lebih mudah buat ngerjain codingan Python-nya. Silahkan diupload sesuai dengan cara yang telah saya berikan tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.